Kali ini kita akan nge-review lagi. Saya ada entry di pasar gold XAU USD, atau dibilang pasarnya emas. Jadi tadi ada entry lebih kurang di sini, area ini, dan ini stop loss di atasnya. Dan sekarang perjalanannya sudah lebih kurang ada 100 pips, 1000 poin. Jadi dalam hal ini kita akan coba review apa alasan saya entry di sini. Yang pertama, saya melihat adanya high, low, higher high, lower low. Itu satu. Untuk time frame M30 ini ya. Jadi ini hanya memanfaatkan time frame M30 analisanya. Analisa tetap pada time frame ini. Ntar nanti kita akan coba kecilkan time frame hanya untuk mencari di mana yang lebih bagus lagi kita entrykan, dengan harapan apa? Untuk meminimalisir kerugian saja, risiko. Jadi dengan risiko kecil kita kan lebih plong untuk bertransaksi. Nah, kalau saya seperti itu. Kalau risiko yang besar-besar mungkin ditinggalkan dulu. Misalnya ada satu zona supply ataupun demand yang dimana memiliki risiko yang besar, mungkin lebih bagus menunggu dulu apa reaksi yang dibuat di zona tersebut. Kenapa? Risikonya terlalu besar. Nah, jadi kembali ke apa ini? Adanya high, low, higher high, lower low. Ya. Pada saat lower low ini tercipta, harga naik ke atas nih ya. Naik ke atas melakukan, ternyata sifat pergerakan yang dilakukan adalah hanya sebagai korektif, sehingga apa? Ketemu supply dalam bentuk shadow ini, harga turun ke bawah sampai di sini, dan di sini dia ketemu yang namanya demand kembali. Ya, demand apabila mau dikecilkan lagi demandnya ini kita bisa ngambil area left shoulder ini, atau juga istilahnya QM ini, shadow ini ujungnya ini. Nah, di sini masuk, situ harga naik. Nah, jadi ketemu demand, harga sempat naik ke atas. Tapi sebelum demand ini, kalau mau diperhatikan secara apanya, ini dia naik ke atas ini membuat pergerakan pemadatan. Ya. Nah, adanya pemadatan kecil seperti ini, ya hanya mau memanfaatkan pemadatan ini. Jadi pada saat harga menjumpai supply, harga turun dikarenakan ada pemadatan ini, dan ini adalah demand yang masih belum dirusak atau dihancurkan atau ditembus atau diinggal. Nah, jadi pada saat penurunan ini, demand ini sudah direaksi untuk yang kedua, 3 kalinya. Jadi asumsinya ini sudah tidak akan kuat lagi menahan harga apabila harga nanti akan turun. Nah, ternyata pada ketemu demand ini harga naik lagi ke atas. Nah, dan secara apanya dia membuat lagi pemadatan, compression lagi kembali di sini. Nah, jadi pada saat melihat setup seperti ini, ya, dengan melihat aksi daripada pergerakan harga membuat hal seperti ini, maka dari itu saya memanfaatkan yang namanya mau mencari supply untuk mengikuti pola-pola yang sudah dibuat ini, mengikuti pergerakannya maksudnya. Pergerakannya apa saat ini? Pasar kan lagi dalam keadaan turun. Untuk time frame ini ya, secara besarnya trennya masih naik. Nah, jadi asumsinya, kalaupunlah ini turun, ya kita hanya mengambil sifatnya untuk pergerakan korektif saja. Pergerakan korektifnya saja. Nah, setelah itu, ketemu supply. Nah, di sini ada supply kan? Jadi saya mau mencari area supply-nya inilah yang akan saya manfaatkan untuk menjadi tempat saya entry. Jadi supply yang akan dimanfaatkan ini adalah drop, base, drop. Inilah yang akan saya ambil, hanya shadow-nya ini. Shadow ini saja. Nih. Shadow ini saja. Ini saya hapus. Oke. Nah,
Jadi pada saat harga masih berada di sini tadi mau naik ke atas, nah, terus saya mengecilkan time frame ke M15. Tujuannya apa? Hanya mau mencari di mana apabila saya entry saya bisa yang namanya untuk mengecilkan resiko yang akan saya letakkan. Nah, dalam hal ini tadi pertama saya mau ngambil niatnya supply dalam bentuk besar seperti ini. Nah, dan stop loss rencana letakkan di sini. Tapi apabila saya letakkan entry di sini, resiko di sini lebih kurang ada 315-an poin. 31 pips. Nah, jadi menurut saya ini terlalu besar. Nah, terlalu besar. Maka dari itu saya coba kecilkan lagi untuk mencari tempat yang lebih bagus lagi untuk mengecilkan risiko di zona supply. Nah, jadi pada saat saya kecilkan lagi time frame, kayak di sini kan, nah, ketemulah hal seperti ini. Ini hapus dulu. Saya melihat di sini ada drop, base, drop. Drop, base, drop. Ini secara besarnya drop, base, drop. Ini juga ada drop, base, drop. Jadi di sini ada yang namanya supply. Jadi hanya memanfaatkan supply yang ada dalam bentuk shadow ini saja. Nah, kalau dibuat M1 lebih jelas terlihat supply-nya, drop, base, drop-nya ini dia. Drop, base, drop. Nah, jadi memanfaatkan drop, base, drop ini. Saya pending order di sini. Oh, ini tidak saya pending order tadi, ini instant sell. Nah, harga masuk langsung saya sell. Setelah itu stop loss di sini lebih kurang ada 79 poin saja. Dan harga sudah berjalan lebih kurang 900-an. Jadi sudah ada risk reward-nya tuh lebih kurang 1 berbanding 10 lebih. Nah, jadi hanya memanfaatkan drop base drop, memanfaatkan zona supply ini. Nah, dengan resiko yang sedikit seperti ini, ya kita bisa juga menggunakan hal seperti ini. Jadi konteksnya kalau saya pribadi tetap meminimalisir dulu, mencari dulu risiko yang bisa siap kita terima. Nah, jadi di luar daripada ini, nah di sini kan ada juga yang namanya bisa menjadi potensi fake out. Nah, di sini ada resisten. Di sini juga ada resisten. Nah, resisten, harga membuat pemadatan, pergerakan pemadatan seperti ini. Nah, naik ke atas, fake out, melakukan pergerakan fake out, dan harga juga langsung drop turun ke bawah. Apa ini pergerakan fake out? Nanti pelan-pelan kita coba bahas juga nanti ke depannya. Nah, jadi hanya entry di area supply. Untuk sell, ya inilah dia hasilnya. Ya, di situ harga masuk, paling ada floating sedikit, lebih kurang ada 12 poin. Dibawa lari sebentar, terus harga turun ke bawah. Nah, jadi dalam hal ini saya juga mau mencontohkan. Ini salah satu akun yang dimana ya salah satu broker yang saya gunakan. Dan ini memang untuk bermain lot yang kecil-kecil. Nah, jadi artinya saya jarang mendepositkan dana yang besar-besar di dalam broker. Nah, sebagai contoh gini, sesuai aja kita sesuaikan dengan apa plan kita, trading system kita bagaimana. Jadi ini salah satu jenis akun yang saya gunakan, sistem yang akan saya gunakan tuh hanya bermain di lot yang kecil. Nah, mendepositkan dalam hal ini tidak akan pernah lebih daripada $30. Begitu. Nah, tetapi dalam hal ini setiap entry ya tetap mempertimbangkan margin level yang berlaku. Jadi dalam hal ini deposit lebih kurang ada $25 ya. Nah, sekarang $25 di sini kita sudah mendapat keuntungan 100%. Ini apabila saya close sekarang, ini akan mendapat keuntungan 100% dari modal yang sudah ada. Apabila ini saya close, nah, modal 25 ada keuntungan 25. Jadi tidak perlu banyak-banyak untuk mendepositkan, ya terkecuali memang kita sesuaikan dengan
trading system yang akan kita gunakan. Apabila mau bermain lot gede, bermain full margin, ya sesuaikan. Ya, kalau saya seperti itu. Nah, jadi ada juga salah satu yang memang bermainnya nanti di lot yang mungkin lumayan besar daripada yang ini. Nah, itu mungkin ya modalnya lebih besar daripada yang ada di sini. Nah, jadi itulah dia, apabila maulah kita sabar, tetap konsisten saja untuk melakukan transaksi, pahamilah pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh pasar ini di chart, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Seperti yang saya jelaskan tadi ini di time frame M30, di sini harga sudah membuat lower low karena apa? Sudah membreak out low yang ada sebelumnya. Harga naik ke atas melakukan retest, membentuk dalam melakukan retestnya ini harga melakukan aksi yang dibuatnya itu adalah melakukan membuat pergerakan pemadatan, compression. Setelah itu harga jumpa supply di atas ini, harga drop, ketemu demand, harga naik lagi ke atas. Pada saat naik ke atas ini harga membuat lagi yang namanya itu pergerakan pemadatan kecil seperti ini. Jadi pada saat pemadatan kecil seperti ini manfaatkan saja yang ada zona supply. Nah, terus di sini ditambah tadi ada fake out ya, berpotensi akan terjadinya pergerakan fake out karena apa? Di sini ada resisten yang menahan. Nah, manipulasi lah, ini salah satu manipulasi. Nah, apa itu nanti itu ke depan coba nanti akan kita bahas lagi pelan-pelan. Nah, jadi pada saat naik ke atas hanya memanfaatkan zona supply yang ada terbentuk dikarenakan pergerakan drop base drop di time frame M30. Dikarenakan zonanya terlalu besar, maka memultikan time frame hanya untuk mencari zona supply yang dapat digunakan apabila memiliki resiko yang kecil. Nah, kalau saya itu aja. Nah, jadi ketemulah supply seperti ini, resikokanlah di sini dan belum tersentuh oleh harga. Jadi untuk saat ini berhubung karena ini sudah berjalan lebih kurang dalam 1333 poin, 133 pips, ya tidak ada salahnya untuk menjaga-jaga kita break even point kan saja. Yang tadi stop loss di atas ini sekarang kita pindahkan, kita trailing stopkan ke bawah harga yang kita transaksikan. Tarik, tahan, tarik ke bawah. Nah, lepaskan. Nah, jadi saat ini sudah kita trailing stop. Apabila harga berbalik dengan kencang seperti ini, kita sudah tidak ada kerugian lagi. Ada keuntungan lebih kurang dalam hal ini kalau dilihat ada 20 pips, jadi dapat profit 0,40 dolar. Jadi bandingkan yang saat ini apabila di close terlalu jauh ya. Di sini dapat banyak, ya apabila harga naik tiba-tiba drastis seperti ini, ya dapatnya hanya 0,40 dolar. Wah, kenapa tiba-tiba drastis seperti ini? Selalu perhatikan. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi, masih ada potensi yang namanya untuk naik. Ini di M30 masih dalam kecenderungan tren yang kuat naik ke atas. Jadi pahami yang diambil ini adalah sifat daripada pergerakan korektif. Ya harapannya kalau bisa sampailah ke area demand ini. Nah, kalau saya harapannya seperti itu. Ya sebenarnya entry ini tadi minimal TP tadi bisa kita ambil di demand ini. Udah dapat diambil, udah bisa di take profit sebenarnya. Ini dia. Nah, ini dia masuk. Oke, itu aja. Mudah-mudahan dengan review entry seperti ini kita bisa semakin lebih paham dan semakin bisa lebih sabar lagi. Nah, untuk melakukan transaksi, jangan gegabah, jangan konyol, karena apa? Selalu ingat, ini pasar memiliki resiko. Sabar aja, tunggulah setup yang dapat kita gunakan, yang sudah kita konsistenkan, yang ada di dalam trading system kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa lebih santai, lebih nyaman, dan tidak terlalu mengganggu psikologi kita. Oke, itu saja dulu. Semoga saja ini bisa sampai ke area demand ini. Karena kenapa? Ini demand sudah direspon, harga korektif ke atas, mudah-mudahan setelah diresponnya demand ini sudah tidak segar lagi dan harga bisa berlanjut kembali kemari.